Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hendrianto. Saya dari kelas D S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiah, qard, ujroh, dan sarf. Yang pertama itu adalah wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai transaksi penitipan barang dan dari pemilik kepada penyimpan barang dengan kewajiban dari pihak yang menyimpan untuk mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu. Itu adalah pengertiannya. Berikutnya itu adalah rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi. Yang pertama itu ada satu, barang dititipkan. Yang kedua itu ada orang yang menitipkan. Yang ketiga itu ada orang yang menerima titipan. Dan terakhir itu ada ijab dan qabul. Itu adalah rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi. Yang kedua itu adalah qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, dan pembayarannya bisa dilakukan dengan beransur atau lunas sekaligus. Itu adalah pengertian dari qard. Yang ketiga ini adalah ujroh. Ujroh adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujroh diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah, seperti untuk pengajian, penyewaan, penggunaan ATM, dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari ujroh. Dan yang terakhirnya adalah akad sarf atau jual beli valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Syarat transaksi sarf perbankan syariah adalah mata uang asing yang diperjualbelikan harus jenis mata uang yang berbeda, dan penyerahannya harus dilakukan pada transaksi spot atau tunai dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dian Kurniawan dari kelas D. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu akad musyarakah, yang kedua mudharabah, yang ketiga ijarah, dan yang keempat IMBT. Ya, baik. Untuk yang pertama yaitu akad musyarakah. Ya, jadi musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan syariah. Istilah musyarakah tidak ada dalam fikih Islam. Dalam fikih Islam, musyarakah lebih dikenal dengan al-syirkah. Secara etimologi, al-syirkah berarti pencampuran. Secara etimologi dan secara terminologi, menurut Al-Hanafiyah, akad atau ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan modal dan saling berbagi keuntungan. Ya, jadi di sini dapat dikatakan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian di sini akad musyarakah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, syirkah almik atau syirkah amlak, ya, atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti. Dan yang kedua yaitu syirkah al-aqd atau syirkah ukut atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama atau usaha komersial bersama. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, akad mudharabah. Ya, di sini akad mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Kemudian hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dan kemudian di sini mudharabah juga memiliki beberapa pendapat tentang pengertiannya, yaitu
Mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank atau sohibul mal berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah atau mudharib, dan mudharabah hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank atau sohibul mal. Pembagian keuntungan akan ditentukan oleh pihak bank atau sohibul mal. Kemudian disepakati secara kesepakatan awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal atau sohibul mal. Ya, selanjutnya yaitu ijarah. Baik, di sini ijarah adalah akad sewa menyewa antar pemilik objek sewa atau bank syariah dengan penyewa atau nasabah untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya. Rukun dari akad ijarah yang dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pelaku akad, yaitu mustajir atau penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan mujir atau muajir atau pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Kemudian yang kedua, objek akad yaitu ma'jur atau aset yang disewakan, dan ujroh atau harga sewa. Dan yang ketiga yaitu sikhoh, yaitu ijab dan qabul. Dan selanjutnya di sini terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Yang pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi. Dan yang pokok adalah, yaitu yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Selanjutnya yang ketiga, akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jadi di sini jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku dan aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Dan untuk yang terakhir, akad yang terakhir yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, yaitu adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Adi Setia, NPM 18041069, jurusan S1 PBS kelas D, grup I. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatukan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga pokok harus ditentukan pada nasabah. Tingkat keuntungan ini bisa dibentuk lump sum atau presentasi tersebut. Dari biaya perolehan, pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau di kemudian hari yang disepakati oleh bersama. Jadi karakteristik murabahah yaitu penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan harga tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, seorang nasabah bernama Adi membutuhkan mobil merek Avanza buatan tahun 2020 untuk keperluan keluarganya karena Pak Adi tidak mempunyai uang cukup untuk membeli mobil tersebut secara cash atau dari dealer, maka ia datang ke suatu bank syariah dan meminta dibelikan sesuai spesifikasi tersebut. Lalu bank syariah pun membelikannya dari dealer seharga 110 juta dan menjual kembali ke Pak Adi yang seharga 120 juta. Nah, pada saat bank menjual pada
Pak Adi tersebut, ia harus memberitahukan harga belinya dari dealer tersebut. Dari dapat diketahui ilustrasi tersebut yaitu bahwa rukun murabahah 1. Pelaku akad yaitu bahi. Penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan mustari, pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Yang kedua yaitu objek akad yaitu mabi barang dagangan dan saman harga. Yang ketiga yaitu sikhah yaitu ijab dan qabul. Sedangkan baik yang kedua yaitu salam. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tepat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Jadi salam yang dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan muslam fih antara pembeli dan penjual dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual di belakang. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible, barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan, seharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Salam diperbolehkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan dana atau modal untuk memulai masa tanam dan menghidupi keluarga sampai waktu panen. Rukun dari akad salam yaitu yang pertama pelaku akad yaitu muslam. Pembeli adalah pihak yang memberitahukan atau membutuhkan dan memesan barang, dan muslam ilaih penjual adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Yang kedua yaitu objek akad yaitu barang atau hasil produksi muslam fih dengan spesifikasi dan harga sanam. Yang ketiga yaitu sikhah yaitu ijab dan qabul. Jual beli akad salam memiliki syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pembeli harus membayar penuh. Yang kedua, kuantitas ukuran dari komoditas yang dipesan harus mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan. Yang ketiga, tanggal dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan secara pasti di dalam kontrak perjanjian. Dalam hal ini, bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dan kemudian oleh bank akan dijual kembali dengan akad salam paralel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang telah disepakati barang. Yang terakhir yaitu istisna. Istisna adalah memesan kepada perusahaan yang memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Jadi dapat juga diartikan sebagai akad jual beli antara pembeli dan produsen. Yang jual bertindak sebagai penjual berdasarkan akad tersebut. Pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyariatkan pembeli dan menjualnya dengan harga disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur sebelum perusahaan memulai produksi. Setiap pihak dapat membatalkan kontrak dan memberitahukannya sebelumnya.
kepada pihak lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksi, maka kontrak dapat diputuskan secara sepihak. Rukun akad istisna yaitu yang pertama, pelaku akad yaitu mustasni. Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan sani, penjual adalah pihak yang memproduksi dengan barang pesanan. Yang kedua yaitu objek akad yaitu barang atau jasa, masnu, dengan spesifikasinya dan harga saman. Yang ketiga yaitu sikhah yaitu ijab dan qabul. Sebagai bentuk jual beli forward, istisna mirip dengan salam, namun ada beberapa di antara kedua tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu objek istisna, selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus produksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu. Yang kedua yaitu harga dan akad salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan akad istisna tidak dapat dipenuh di muka, melainkan dapat juga dicicil dibayar di muka. Yang ketiga yaitu akad salam. Efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan akad istisna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi. Yang keempat yaitu waktu penyerahan tertentu merupakan sebagai penting dari akad salam, namun dalam akad istisna dapat merupakan keharusan. Dalam aplikasi tersebut melakukan istisna paralel yaitu bank menerima pesanan barang dari nasabah, kemudian bank memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual dengan pembayaran di muka, dicicil atau di belakang dengan jangka waktu penyerahan dan disepakati bersama. Itulah penjelasan dari murabahah, salam, dan istisna. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Khuratul Lutfia, NPM 1804 102029 dari kelas D Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah auditing bank syariah dengan materi akad pola lainnya. Dalam akad pola lainnya ini yang akan saya jelaskan yaitu ada wakalah, hawalah, kafalah, dan rahan. Nah, yang pertama yaitu wakalah. Wakalah itu biasa disebut juga dengan perwakilan. Wakalah itu adalah pengalihan kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lain yang dalam hal ini boleh diwakilkan. Atas jasanya, dalam hal ini penerima kekuasaan itu boleh meminta imbalan kepada pihak yang memberikan amanah. Adapun objek wakalah itu ada pelaku yang berakad, objek yang diakadkan, dan yang ketiga yaitu siqat atau ijab dan kabul. Adapun syarat dari wakalah yaitu objeknya harus jelas dan dapat diwakilkan. Yang kedua yaitu syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu ada kafalah. Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Rukun dari kafalah sama dengan wakalah, ada pelaku yang berakad, objek yang diakadkan, dan siqat atau ijab dan kabul. Yang ketiga yaitu hawalah. Hawalah adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang wajib menanggungnya. Syarat dari hawalah itu ada persetujuan dari kedua belah pihak atau pihak yang terkait. Yang kedua yaitu
kedudukan dan kewajiban dari pihak yang terkait. Yang terakhir yaitu rahan. Rahan itu biasa disebut juga dengan gadai. Rahan adalah perjanjian dengan jaminan, yaitu dengan cara menahan harta atau barang milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Nah, itu tadi keempat akad pola lainnya yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.